Perkenalkan, saya adalah Eka Rifki Fauzi. Saya ialah dosen dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis Universitas PGRI Jakarta. Saya adalah peserta sertifikasi dosen Kemendikbudristek gelombang 1 tahun 2024. Baik, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah K3 Peralatan Elektromedik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Karena sebelum mulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, pada hari ini saya yang belum kenal saya ya, pastinya sudah pada kenal saya. Itu nama saya adalah Eka Rifki Fauzi ya. Untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang K3 Peralatan Elektromedik ya. Khususnya subtemanya adalah pencegahan kecelakaan. Sebelum Mr. melanjutkan lebih jauh lagi tentang pencegahan kecelakaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rencana pembelajaran semester ya, atau bahasa gaulnya itu adalah RPS. Ya. Di RPS ini, di sini kaprodinya ada Pak Danang, saya adalah pelaksananya, ya, Eka Rifki, dan kepala lembaga pengembangan pendidikan ada Bu Selin. Ya. Nah, di dalam RPS ini itu ada CPL Prodi yang sejatinya harus saya capai dalam pembelajaran K3 Peralatan Elektromedik ini. Yang pertama adalah tentang sikap ya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air. Itu wajib karena kita harus memiliki nasionalisme ya kan? Yang kedua adalah P1 itu adalah pengetahuan, menguasai berbagai konsep teoritis dari keilmuan sains ya, yang berlandaskan pada prinsip rekayasa. Karena kita ada di Prodi Teknologi Rekayasa Medis, itu rekayasa itu sangat penting sekali. Terus yang KU3 itu adalah keahlian umum, mampu memelihara, bertanggung jawab dan mengambil keputusan secara tepat pada pencapaian hasil kerja pada prosedur baku, ya, spesifikasi desain dan syarat keselamatan dan keamanan kerja. Gitu. Terus keahlian khusus pertama adalah mampu menyiapkan dan melakukan penempatan, pemasangan, pengoperasian. Ini seperti instalasi, ya. Terus yang keahlian khusus kedua mampu menyiapkan dan melakukan perbaikan, pemindahan, pemasangan, ya. Pemasangan ulang, pencatatan dan pemeliharaan alat elektromedik dari tingkatan level sederhana hingga tinggi. Terus CPMK ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengenalan konsep-konsep ya, dasar keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat berguna dalam rangka meminimalkan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja. CPL satunya adalah sub CPNK ya, mampu memahami dasar-dasar K3 Peralatan Elektromedik. Yang kedua adalah memahami dan menjelaskan pencegahan kecelakaan dan APD. Yang selanjutnya mampu memahami dan menjelaskan CSA, Job Safety Analysis dan Job Safety Observation dan K3 bidang listrik, serta mampu memahami dan menerangkan K3 bidang penanggulangan kebakaran. Mata kuliah K3 Peralatan Elektromedik merupakan sebuah kajian dari sudut pandang berbeda dengan pendekatan multidisiplin berdasarkan literatur review ya, yang mengedepankan teoritis dan praktek yang bertujuan untuk meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan. Bahan kajiannya ini ada 7. Yang pertama adalah pengantar dasar K3 Peralatan Elektromedik, pencegahan kecelakaan, APD, CSA dan CSO, K3 bidang listrik, K3 bidang penanggulangan kebakaran dan keselamatan kerja dan lingkungan. Gitu. Nah, di dalam RPS ini juga ini ada penjelasannya. Ya, di pertemuan ke-1 2 kita akan mengupas tentang kontrak kuliah dan dasar K3 Peralatan Elektromedik ya.
yang dimana ketepatan memahami tentang kontrak kuliah dan menjelaskan K3 peralatan intermedik gitu. Yang dimana dalam pertemuan ketiga dan 4 itu kita akan lebih dalam lagi tentang pencegahan kecelakaan dan penggunaan APD. Ya, tahu kan APD? Alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri itu macam-macam ya, gitu. Terus pertemuan ke-5 dan 6 kita akan belajar tentang analisis dan observasi. Ada JSA, JSO, ya, Job Safety Analysis dan Job Safety Observation. Itu penting sekali di dunia kerja. Sebelum kalian tuh bekerja, ya, kalian tuh harus melakukan namanya Job Safety Analysis. Begitu. Karena kenapa? Di tempat kerja itu pasti ada sumber bahaya. Tidak ada di tempat kerja yang tidak ada sumber bahaya. Tidak. Pasti ada. Ya, makanya nanti belajar JSA dan JSO. Kemudian ada K3 bidang listrik. Karena kenapa K3 bidang listrik itu ada sendiri subnya? Memang. Karena kenapa? Ketika seorang kita kan lulus kan menjadi seorang engineer ya, itu pasti tidak jauh sama listrik. Ya, makanya kita harus belajar tentang listrik. Nah, kalau kelistrikan itu terjadi suatu konsleting atau apa, nah, kita butuh namanya apa? Begitu ya. Di pertemuan selanjutnya ke-768 itu K3 bidang penanggulangan kebakaran, ya, itu ada lagi, dan kesehatan kerja dan lingkungan ya, begitu. Jadi memang teori saya padatkan dari pertemuan pertama sampai 8, dan pertemuan ke-9 itu ada evaluasi tengah semester ya. Terus di sini ada ya, kalau teman-teman lihat di samping paling kanan kalian, nah itu ada berapa persen? Nah itu adalah terkait penilaian ya. Itu rubriknya nanti misalnya akan sama. Jadi di pertemuan ke-10 sampai 15 itu full adanya praktek di lapangan ya, termasuk studi literatur review dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kenapa kok prakteknya seperti itu? Prakteknya ada dari literatur review dan praktek penggunaan alat itu biar seimbang, balance begitu, antara teori dan praktek. Karena terkadang itu kalau teori saja itu nanti kalau tidak ada implementasi yang kita lakukan itu nanti teman-teman cepat lupa. Makanya dengan implementasi praktek itu lebih ingatannya lebih lama. Ya. Terus ini adalah pertemuan 16 ada evaluasi akhir semester ya, atau bahasa lainnya adalah UAS ya. UAS-nya saja ada cuma 15% doang ya, dari keseluruhan nilai 100% itu. Ini penugasannya ya. Ya, kurang lebih seperti ini, ada 5 ya. Itu ada bobotnya juga, bobotnya penilaian. Ini adalah penugasan. Ini juga begitu. Ini adalah bentuk transparansi saya kepada mahasiswa terkait penilaian. Jadi setiap pertemuan itu ada nilainya. Ya. Dan ada satu lagi yang harus digarisbawahi. Setiap nilai ini yang kurang, teman-teman mahasiswa itu boleh ada remedi 1 kali kesempatan. Misal nih di pertemuan pertama ini teman-teman dapat 50, itu boleh mengajukan ke saya, Pak saya mau remedi Pak pertemuan pertama, boleh. Ada satu juga saya kasih remedi, cuma 1 kali. Begitu. Dan transparansi nilai ini, nilai akhirnya bisa teman-teman ketahui ketika sudah UAS. 1 minggu setelah UAS atau setelah UAS itu teman-teman bisa melihat nilainya. Ketika pertemuan dari 1 sampai 15 itu ada nilai yang kurang, itu teman-teman mahasiswa masih boleh remedi 1 kali kesempatan. Ini bentuk transparansi saya kepada mahasiswa biar adil, bahwa teman-teman mahasiswa dia aktif, dia akan dapat nilai sekian, dan itu ada bobotnya 5% sampai 10%. Begitu. Ya, memang saya buat demikian agar teman-teman mahasiswa itu juga enak. Gitu. Kalau ada yang protes nilai atau apa bisa dilihat sendiri. Ya, begitu. Inilah tujuan rubrik nilai ini saya buat agar teman-teman mahasiswa sama-sama enak
biar tidak banyak tanya gitu. Mister ini gimana ini? Nah, gitu. Pak ini aku gimana? Bisa dilihat langsung. Nanti di akhir perkuliahan setelah UAS nanti screenshot dari rubrik ini akan saya kasih ke teman-teman mahasiswa. Daftar nilainya, saya kasih capture-nya atau screenshotnya saya kirim ke mahasiswa. Dia akan bisa menilai dirinya sendiri nilainya berapa. Ya, karena itu sudah ada nilai rumus sendiri kalau di Excel, jadi sudah ada nilainya akhirnya. Itu contoh, itu nama saya kasih 100 semua buat nilainya A. Ya, ini adalah predikannya ya. Begitu. Jadi harapan dari saya adalah dalam mahasiswa dengan transparansi nilai ini dia semakin giat belajar walaupun ada sistem remedi, tapi tidak mengendurkan semangat teman-teman mahasiswa untuk terus berprestasi. Karena prestasi itu tidak hanya akademik, ya, tapi juga dengan akademik. Kesuksesan itu memang kalau di universitas itu dilihat dari IPK, tapi kalau di dunia kerja tidak hanya dari IPK. Makanya prestasi itu sangat penting, baik akademik maupun non akademik. Kemudian ini adalah materi sedikit tentang pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Pada dasarnya kecelakaan kerja itu sangat rentan sekali terjadi insiden yang terjadi di misalnya di kampus kita ya. Ada salah satu teman dosen dan teknik tenaga pendidikan di gedung C itu ada yang jatuh dari lantai. Dia kepleset, ada kasusnya. Apakah itu termasuk kecelakaan kerja? Iya, kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja seperti itu masih bisa dilihat oleh mata. Bagaimana dengan penyakit akibat kerja? Sangat susah sekali. Begitu. Apalagi kalau teman-teman itu kerjanya di institusi kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, itu banyak sekali patogen yang tidak terlihat. Makanya kadang itu nakes itu kalau dia pulang dari rumah sakit tiba-tiba sakit, bisa jadi dia dapat penyakit akibat kerja. Makanya kemarin pas adanya COVID-19 kemarin banyak nakes yang meninggal itu adalah penyakit akibat kerja karena kerjanya tinggi. Makanya dibutuhkan namanya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ya. Ini adalah upaya kesehatan kerja. Hakikatnya adanya penyelesaian ya, kapasitas beban dan lingkungan kerja. Memang kalau nakes itu bebannya kerjanya sangat tinggi sekali. Sistem shift pagi siang ya dan malam ya, pagi siang malam itu kadang menguras energi. Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa kemarin saat COVID-19 banyak nakes yang masuk kategori hipertensi. Karena kenapa? Itu lingkungan kerjanya keras. Belum lagi tekanannya juga keras. Lingkungan kerjanya itu ya tadi pas menghadapi COVID-19 itu luar biasa. Dia harus memproses diri, tenaga, mental juga. Akhirnya ketika mau vaksin dites tensi masuk kategori hipertensi. Banyak teman-teman. Begitu. Permasalahan kesehatan kerja itu teoritisnya adalah penyebab ya, ada manajemen pengendalian dan pencegahan. Makanya teman-teman kalau pas contoh kasus COVID-19 kan banyak nakes yang pakai APD-nya lengkap, kayak mulai dari kepala, masker, sepatu, boot itu harus pakai semua. Ya, kadang itu kalau ini APD-nya itu tidak ada, dia harus pakai jas hujan yang plastik. Memang APD yang seperti itu sekali pakai. Kalau dia itu standarnya WHO itu mahal, ya, mahal sekali. Untungnya pas kejadian COVID-19 kemarin itu rata-rata dibiayai oleh pemerintah, enggak
Kalau ke teman-teman elektromedis itu biasanya yang paling ringan ada kesetrum yang tersengat listrik yang nah, misal contoh alat ini. Alat ini adalah hasil riset saya tentang fototerapi. Ya. Alat ini sejatinya bisa mengalami kebocoran arus. Ya. Makanya harus ada namanya manajemen maintenance alat medis dan K3. Ketika pasien atau nakes itu menggunakan ini, tiba-tiba dia kesetrum, ya, ini kan juga bisa mengalami listrik ya, karena bisa terjadi kebocoran arus listrik dari ini ya, saklar ya. Nah, itu harus dites dulu keamanannya. Ya, paling mudah adalah ngetesnya pakai yang organ kaspen. Apakah ada listrik tidak? Dan itu harus dibolak-balik ininya. Ini misalnya ini kiri, ini kanan, dibolak-balik. Kenapa dibolak-balik? Karena ininya juga beda dalamnya. Nah, itu pentingnya. Ya, biar tidak tersengat. Kalau nggak percaya, coba nanti kalau kalian punya kasus ini pas pertama ini dicolokkan ke saklar, ini dipegang tidak ada arusnya, coba balik lagi. Ada nggak? Kalau nggak berarti aman. Jadi kebocoran arus. Ya. Tapi kok yang pertama di saklarnya aman, terus kedua itu ada arus listriknya, berarti kakinya bermasalah. Berarti ini tidak aman. Ya, begitu. Kemudian ada luka ringan, luka berat. Jadi kayak di kampus kita yang dosen atau pendidik yang kepleset itu di tangga, itu dia luka ringan itu. Sampai mohon maaf kakinya seleo. Entah karena dia kurang fokus, entah karena apa. Nah itu salah satu pencegahannya adalah bagaimana tangga itu dibuat lebih safety. Ya, misalnya tangganya itu tidak langsung keramik, ada alas yang bisa geseknya itu kuat. Kan ini kan geseknya barangkali dia habis dari kamar mandi, sepatunya itu basah dan bisa membuat kakinya kecil. Itu juga jadi masalah. Apalagi kalau di rumah sakit, wah kompleks lagi ya. Ada sampai meninggal. Ya. Ada di perusahaan atau di institusi kesehatan, itu kan nakes kan ada yang meninggal kan. Nah itu biasanya rata-rata karena tadi penyakit akibat kerja. Kalau kecelakaan kerja, kalau di rumah sakit sampai tersengat listrik sampai meninggal itu sudah jarang. Tapi cuma tersengat listrik dikit-dikit, kasusnya seperti itu masih ada. Ini akibat kecelakaan ada bangunan, peralatan atau mesin, bahan baku, organ material ya, bahan setengah jadi itu bahan jadi itu bisa rusak. Perlu diingat teman-teman, ya. Di dalam peralatan elektromedik itu investasinya besar. Jangan sampai adanya kecelakaan kerja itu material yang ditimbulkan kerugiannya itu besar sekali. Ya, makanya butuh namanya maintenance dan perawatan untuk alat medis. Karena untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja baik dari teknisinya, nakesnya, dan juga pasien. Makanya akibat kecelakaan itu orang cedera atau meninggal itu kan kerugian waktu kerja, ya, dan akhirnya kehilangan jam kerja. Kemudian sumber kecelakaan kerja ada mesin produksi, ya, ada penggerak mulai dari pompa lift, ya, pesawat angkat, konveyor, pesawat angkut, alat transmisi mekanik, perkakas kerja tangan, pesawat uap dan berjalan. Nah, ini adalah penelitian saya, hasil penelitian saya. Smart Evaluator Device with Telemetry. Ini adalah salah satu bentuk kontribusi saya untuk meningkatkan keselamatan pasien. Ya. Ini sistemnya pakai sistem cerdas, pakai IoT dan telemedicine yang ada kamera itu kayak CCTV itu. Itu bisa memantau pasien secara 24 jam non-stop secara real time, bisa dilihat dari smartphone. Jadi sistemnya pakai remote monitoring. Jadi ketika terjadi kegawat daruratan, si pasien atau keluarganya, ini kan untuk bayi, keluarga dari bayi itu bisa langsung
adalah alat fototerapi pintar yang medis. Ini juga salah satu kontribusi saya bersama berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Ya. Ini alat ini generasi kedua. Generasi pertamanya ini, ya. Ini adalah generasi pertamanya, dan ini adalah generasi keduanya. Ya. Generasi keduanya sudah didistribusikan ke RSA Wadio, dan yang ini adalah generasi pertama. Jadi ini juga sama, sistem kerjanya sama kayak Evan Bomer. Jadi dia pakai remote monitoring, pakai sistem IoT dan medisnya. Kalau ini IoT-nya untuk mengukur ini sinar birunya. Karena kalau ketika pasien bayi itu di sinar biru, dia akan dilihat prosesnya. Begitu. Sinar birunya dilihat, ada sensornya, sensor warnanya. Kalau di sini, nah ini ada sensor warna. Ya. Dan alat Evan Bomer itu yang generasi pertama sudah saya tuangkan di dalam buku ini. Begitu. Kalau teman-teman ingin melihat secara komprehensif hasil saya tentang Evan Bomer itu di sini sudah. Teman-teman bisa order di kopi di sini. Aplikasi saya bersama tim terkait smart Evan Bomer ya. Generasi pertama. Nah, generasi pertama kan tidak ada kamera televisi. Ini ada di Journal of Robotics and Control JRC, JSS-nya itu. Ini kalau di Sinta, ini Sinta 1. Kalau di Scopus ini Scopus level 2. Ini publikasi tahun 2023 bulan Agustus. Judulnya adalah ini. Nah, ini. Ya. Ini ada publikasi saya terkait Evan Bomer yang dimana untuk meningkatkan keselamatan pasien, ya, karena ada sistem remote monitoring. Sekian dari saya. Ada yang ingin tanyakan? Tanya Pak. Ya. Izin bertanya, untuk sistem keamanan dari alat Evan Bomer ini bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih yang sudah tanya. Sistem keselamatan alat yang pertama itu di sini ada isolatornya, di Bomernya, ya. Di isolator itu sejatinya biar pemanasnya, ya, heaternya itu tidak mengalirkan listrik ke alatnya, biar ini aman dari kebocoran arus. Ya. Karena isolator yang ada di sini itu tujuannya untuk menginisiasi ada biar arus listrik yang dari heater itu tidak menyebar ke alat. Itu sistem yang utama. Sistem yang kedua adalah untuk keselamatan pasien. Memang yang Mr. tadi jelaskan, ya. Di sini ada sensor. Sensor ini untuk mengukur saturasi oksigen dan suhu pasien secara real time. Ketika pasien itu menggunakan alat ini, dokter atau nakes yang lain itu bisa memonitor secara jarak jauh. Ketika saturasi oksigennya turun atau suhunya kok turun atau tiba-tiba demam naik tinggi, itu langsung bisa melakukan tindakan bergawat daruratan, gitu, ya. Gitu. Itu adalah ada dua sistem dari keamanan alat itu ada isolator. Yang kedua keselamatan pasien itu menggunakan sistem remote monitoring lewat IoT. IoT-nya ini pakai ESP32, jadi pakai web server, IP web servernya. Jadi langsung lewat HP, diketikkan di IP-nya itu langsung bisa. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Itu aparat setahu saya untuk pemadaman api. Ya. Apakah di K3 itu pemanfaatan lainnya selain memadamkan itu ada? Oke, terima kasih Rida atas pertanyaannya. Apa ini adalah sejatinya alat pemadam api ringan, yang dimana memang ini sejatinya memang untuk kebakaran, ya. Tetapi sejatinya pengguna yang lain adalah ini alat preventif yang utama, mencegah kebakaran lebih luas lagi. Jadi di sini memang diingat, ya, di apar itu memang di sini ada powdernya, tergantung kegunaannya untuk madam api di tempat apa. Di
Di lab itu beda dengan apar yang ada di gedung-gedung yang di lantai 1 yang tidak cukup banyak bahan yang mudah terbakar. Misal nih, kan kalian pernah lihat ada orang itu memadamkan api di kompor ya, misalnya minyak panas terus dikasih air, kan makin besar. Nah itu gunanya apa itu? Jadi ketika kita memadamkan api itu apanya dilihat, isi dari apa itu apa? Apakah cocok untuk memadamkan api yang tadi misalnya di kompor gitu ya? Misalnya kalau di lab kesehatan ada kompor juga, ya toh. Nah, apakah ini cocok tidak? Jadi dilihat. Jadi selain untuk memadamkan api, ini adalah alat pencegahan agar kebakaran tidak meluas seluruh bangunan, untuk meminimalisir kerugian material akibat kebakaran. Makanya apar ini sangat penting, harusnya di setiap gedung itu ada, dan di lab itu juga harus ada. Karena kenapa? Karena apar ini sangat penting sekali kalau terjadi korsleting listrik. Ya, dan apar ini ya itu expirednya biasanya 1 tahun. Ini masih ada gasnya, ya. Dan kalau ini habis berarti tidak bisa digunakan. Sebelum habis ini harus dihabiskan isinya. Nah, salah satu contoh bukti yang lain apar ini digunakan untuk praktek pemadaman api secara real di tempat kerja. Kalau expandernya mau habis, biasanya di sini ada kartu expirednya. Begitu. Kalau habis dia harus diisi ulang. Ini seperti kayak galon isi ulang. Ya, begitu. Memang harus diisi ulang. Ini ada expirednya. Biasanya 1 tahun. Begitu. Oke ya? Oke. Baik teman-teman mahasiswa, sekian untuk kuliah hari ini.